Halo guys, welcome back to my channel from Zero Code. Aku Andi. Di sini aku akan membuat tutorial cara menggunakan CSS untuk terhubung dengan file HTML yang sudah kita miliki. Jadi untuk kasus kali ini kita akan membuat simple website yang dia akan mengaplikasikan CSS seperti itu. Nah, ini aku buka untuk Visual Studio Code-nya. Di sini aku udah membuat file yang bernama index.html. Nah, di sini akan aku coba hubungkan dengan file CSS. Kita ketik tag link di sini, lalu kita buat nama filenya style CSS. Nama filenya style CSS. Nah, ini kita belum buat filenya, kita buat dulu namanya style.css. Nah, ini pasti udah terhubung karena sudah kita ketikkan di sini style CSS. Lalu kita pura-puranya di sini kita membuat sebuah simple website ya. Katakanlah di sini ada tag H1. Ini adalah website. Misalkan seperti ini. Nah, tadi aku udah menggunakan fitur live reload atau fitur yang bisa merefresh halaman page tanpa harus kita merefresh, itu otomatis. Nah, ini aku buka di browser ya. Nah, ini yang kita ketikkan tadi seperti ini. Lalu coba kita tambahkan beberapa paragraf ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada paragraf P. Kita ketik tag P di sini. Kita tulis kata random aja, misalkan Loren 30 tab. Dia akan menciptakan kata random sebanyak 30 biji di sini. Nah, kita buka di browser lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini tanpa CSS, website itu akan terlihat buluk seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kayak gini. Nggak ada warna, nggak ada layout kayak gitu. Nah, misalkan kita buat tag P lagi yang kedua, Lorem 50 misalkan. Kita save, lalu kita open lagi di browsernya. Nah, dia itu akan seperti ini. Nah, misalkan nih teman-teman ingin memberi warna pada tulisan ini adalah website. Nah, caranya gimana? Tadi kan kita udah membuat file style CSS di sini ya kan. Terus sudah kita hubungkan juga dengan file style CSS-nya. Nah, ini H1 ini kan sebuah elemen nih, elemen HTML. Nah, kita bisa menargetkan elemen ini untuk kita rubah warnanya dengan cara kita ketik nama elemennya. Ini kan H1. Nah, kita ketik di sini H1 seperti itu. Kita kasih kurung buka, kurung tutup menggunakan kurung kurawal seperti ini. Misalkan kita pengen rubah warnanya, kita ketik color. Misalkan warnanya merah, red. Kita save. Nah, dia akan berubah color red seperti ini. Ini adalah website. Misalkan tulisannya kita pengen ubah dia font stylenya itu font family-nya bukan family bawaan, yaitu Times New Roman. Ini kita rubah font family-nya katakanlah menjadi Arial. Nah, kita save ya. Nah, ini otomatis akan berubah dia. Ini adalah website. Nah, kalau ingin merubah untuk tampilan nih yang tulisan kecil ini gimana? Kita target juga menggunakan target elemen pada HTML seperti itu. Nah, ini kan P di sini, dia tag P. Misalnya kan kita pengen rubah untuk elemen P, tulisannya ingin kita kasih background misalkan. Background colornya kita kasih red. Kita save ya. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, seperti ini. Tadi kan gak ada backgroundnya cuma putih atau bawaan. Nah, ini sekarang berubah jadi red. Karena memang sudah kita targetkan di dalam CSS-nya tadi seperti itu. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Misalkan ini kita pengen rubah tulisannya menjadi putih. Kita tambahkan aja di sini color. Color ini merupakan sebuah properti yang ada di CSS. Dia berfungsi untuk berubah warna dari sebuah font yang ada di elemen HTML seperti itu. Misalkan kita rubah menjadi white. Kita save ya. Open lagi di sini. Nah, dia akan berubah. Kita rubah font family-nya menjadi Arial juga. Nah, dia akan berubah seperti ini. Lalu biasanya kan paragraf dia teksnya ada yang condong ke kanan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita di sini bisa membuat teks condong seperti itu dengan memasukkan properti text indent di sini. Text indent yang value-nya dia merupakan angka dalam pixel juga teman-teman, tapi bisa juga selain pixel. Ini contohnya 20 pixel gitu. Kita save.
Nah, dia akan condong ke kanan tuh, kayak ada spasinya. Itu menggunakan text indent seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan link misalkan. Nah, kita tambahkan link di link itu menggunakan tag A di sini. Tag A yang kita isikan dia value-nya atau text kontennya misalkan ke halaman 2. Ke halaman 2 gitu. Nah, kita nanti di sini hubungkan dengan file halaman 2. Misalkan di sini index 2 HTML seperti itu. Kita save. Lalu jangan lupa untuk bikin filenya di sini. Index 2 HTML seperti itu. Kita save. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia akan muncul link ke halaman 2 ini. Ini bisa diklik akan terhubung ke halaman 2. Nah, halaman 2-nya di sini coba kita bikin dulu, teman-teman. Katakanlah halaman 2 di sini. Halaman 2. Isinya simpel aja. Kasih H1. Ini halaman 2. Itu aja. Nah, kita save. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini misalkan kita klik, dia akan terhubung ke halaman 2. Bukan terhubung sih, lebih tepatnya ke halaman 2. Nah, ini ke halaman 2. Nah, ke halaman 2 ini dia akan menimpa tab sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau kita ingin agar dia nggak menimpa tab sebelumnya, di sini bisa kita kasih atribut yang bernama target. Namanya underscore, value-nya underscore blank. Nah, ini misalkan kita save ya teman-teman ya. Misalkan kita balik lagi ke halaman 1. Nah, ini kita refresh, kita pencet ke halaman 2. Nah, dia akan membuat tab baru seperti ini. Tuh, membuka tab baru. Di halaman 2 kita kasihkan kembali ke halaman 1 misalkan. Tag A. Kembali ke halaman 1. Jangan lupa di dalam href-nya kita kasih index HTML agar dia terhubung, agar dia connect ke halaman 1. Ini udah aku save. Kalau dia diklik di sini teman-teman, nah dia akan ke halaman 1 gitu. Ini klik halaman 2, muncul ke halaman 2. Setiap kali diklik dia akan menambahkan tab baru atau membuka tab baru karena menggunakan tadi atribut yang bernama target yang nilainya underscore blank itu teman-teman. Nah, ini kita styling ya teman-teman ya. Untuk tag A ini ceritanya akan aku rubah. Nah, tag A ini akan aku rubah agar dia tampilannya nggak buluk seperti itu teman-teman. Nggak default seperti itu. Kita ketik A di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita kasih background colornya blue ya teman-teman ya. Terus colornya kasih white. Nah, seperti ini. Nah, ini kan backgroundnya kayak kekecilan ya teman-teman ya. Nah, di CSS ada sebuah properti yang bernama padding. Padding ini kayak sisa area di luar dari konten teman-teman. Nah, misalkan ini aku kasih padding 5 pixel. Aku save ya teman-teman ya. Nah, dia di tepi atas, kanan, bawah, kiri dari tulisan ke halaman 2 ini akan ada kayak space gitu. Jadi kayak ada ruangan gitu teman-teman. Misalnya kurang lebar kita tambahin aja 10 pixel gitu. Nah, dia akan lebih lebar lagi. Nah, di bagian ujungnya ini kan terlalu tajam nih teman-teman. Ada properti yang namanya border radius. Maaf, salah ketik. Border radius. Misalkan kita kasih 5 pixel. Nah, ketika di save dia, ini aku zoom ya. Aku zoom 120. Nah, ujungnya ini akan menjadi nggak lancip teman-teman. Dia tumbul. Nah, tumbul seperti ini biar nggak terlalu kaku gitu ujungnya. Nah, di tulisan ke halaman 2 ini kan juga ada kayak underline ya teman-teman, ada garis bawah. Nah, ini aku pengen ilangin teman-teman dengan cara mengetikkan properti yang bernama text decoration. Nah, ini kita kasih nilainya none. Kita save. Nah, dia akan hilang teman-teman seperti ini, akan hilang. Kita klik ke halaman 2. Loh, kok ini di halaman 2 masih stylenya masih default gitu kan? Masih ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini karena memang halaman 2 ini belum kita hubungkan dengan style CSS. Nih, coba kita hubungkan teman-teman. Kita ketik link di sini. Style CSS.
di dalam atribut href kita isikan nilai style CSS, kita save. Lalu kita balik lagi. Nah, otomatis halaman 2, ini halaman 2 ya teman-teman, dia sudah berubah juga. Dia mengikuti style yang ada di dalam halaman di dalam file style CSS ini. Untuk P dia akan seperti ini, untuk A dia akan seperti ini, untuk H1 dia stylenya akan seperti ini. Seperti itu. Jadi istilahnya itu file style ya teman-teman ya. File CSS itu satu, tapi bisa kita hubungkan ke berapa banyak pun halaman atau file HTML seperti itu. Yang penting tag atau elemen yang kita targetkan itu benar aja gitu. Pasti nanti elemen HTML-nya akan berubah dengan style yang kita buat di style CSS-nya. Seperti itu teman-teman. Nah ini misalkan kita kasih ini ya teman ya. Kita kasih halaman 3 misalkan. Kita tambahkan lagi filenya di sini. Index 3 HTML. Nah, ini halaman 3 ya teman-teman ya. Kita buat struktur HTML sederhananya. Nah, kita ketikkan halaman 3 di sini misalkan. Kita kasih H1 lagi. Ini halaman 3. Save. Misalkan halaman 1 tadi kita hubungkan juga dengan halaman 3 teman-teman. Kita duplikat aja dengan cara memencet tombol Shift Alt dan panah bawah secara bersamaan. Nah, nanti dia akan duplikat. Tinggal kita ganti aja di sini index 3 HTML ke halaman 3 di sini. Save. Nah, ini udah aku save, aku balik lagi ke sini ke websitenya. Nah, ini muncul ke halaman 2 dan halaman 3. Kita klik halaman 3. Nah, dia akan ke halaman 3. Ini halaman 3. Nah, bentar, ini halaman 3-nya coba aku hubungkan juga dengan CSS. Ketik link, tab. Nah, dia akan muncul seperti ini. Atribut href kita kasih nilai index 3 titik CSS seperti itu. Mohon maaf keliru, maksudnya style CSS. Nah, style CSS seperti ini ya. Ini kita kasih link juga di dalam sininya. Ini kan halaman 3, otomatis kita kasih pilihan ke halaman 1 atau ke halaman 2 seperti itu. Halaman 1 duplikat dengan cara yang tadi ke halaman 2. Hrefnya kita kasih index HTML untuk halaman 1-nya. Untuk halaman 2-nya kita kasih index 2 HTML. Index 2 HTML, kita save. Balik lagi. Nah, di halaman 3 ini juga akan menulis style yang ada di halaman 1 seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita klik ke halaman 1 ya. Nah, dia akan ke halaman 1. Misalnya klik ke halaman 2 di halaman bentar. Nah, ke halaman 2 dia akan ke halaman 2 seperti itu. Nah, halaman 2 ini coba kita tambahkan link ke halaman 1 dan ke halaman 3 berarti. Nah, ini kan file halaman 2-nya. Kita duplikat ke halaman 3 di sini. Index 3 HTML. Ini kita save. Oke, jadi di halaman 2 sudah ada, kembali ke halaman 1 dan kembali ke halaman 3 gitu. Kembali, nah seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut stylingnya ya teman-teman ya. Misalkan ini kan apa ya? Ini adalah website, ini pengen aku kasih dia kayak tulisannya itu biar kayak ada spasinya teman-teman, nggak terlalu renggat seperti ini. Nah, otomatis di index ini kita rubah. Nah, tadi kan di H1 ini teman-teman. Nah, stylenya kita rubah. H1 di sini ya. Nah, di dalam CSS itu ada properti yang namanya letter spacing. Nah, ini kita kasih jarak dari huruf ke huruf lain. Kita kasih jarak misalkan 3 pixel teman-teman. Kita save. Nah, dia jaraknya akan berubah ya teman-teman. Dia ada renggang jaraknya sekitar 3 pixel. Misalkan aku bikin 10 pixel, dia akan sangat jauh teman-teman. Tuh, akan seperti itu. Nah, di dalam CSS juga ada properti yang namanya border teman-teman. Border ini berfungsi untuk memberikan kayak garis di pinggiran sebuah elemen seperti itu. Bisa kanannya doang, atasnya doang, bawahnya doang, atau kirinya doang gitu. Nah, ini coba contohnya aku kasih dia garis di sekitar elemen atau di sekitar tulisan H1 ini ya teman-teman ya. Tulisan ini adalah website ini. Kita kasih lebarnya berapa, ketik dulu 2 pixel misalkan ya teman-teman. Terus kita kasih tipe bordernya. Di sini ada solid.
Solid itu biar garisnya dia solid gitu, nggak patah atau utuh. Kita kasih warna blue misalkan. Properti atau value ketiga bisa kita kasih warna blue. Save. Nah, dia akan ada garisnya seperti ini, teman-teman. Terus begini, teman-teman. Ini kan kayak terlalu mepet ya ini antara garisnya dengan kontennya. Nah, di sini ada namanya padding, teman-teman, yang sudah aku coba tadi ya. Kita kasih padding 5 pixel di sini. Oke. Nah, otomatis dia akan geser, nggak terlalu mepet seperti ini, teman-teman. Nah, di dalam CSS juga ada properti yang namanya text align, teman-teman. Kita kasih nilai center. Nah, dia akan berfungsi untuk memindahkan dari konten ini ke tengah dari lebar elemennya, teman-teman. Misalkan ini mempunyai lebar 100 dan kontennya tadi di bagian pojok sini. Nah, dia akan dipindahkan ke tengah sini. Jadi seimbang kiri kanannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin di video kali ini cukup itu saja ya, teman-teman, yang bisa aku sampaikan. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti akan aku balas sebisa mungkin ya, teman-teman ya. Dan misalkan video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa klik like dan subscribe-nya ya, teman-teman ya, agar aku semangat untuk membuat konten lagi ke depannya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.